Selamat selamat malam ya. Sekarang sudah malam saya rekaman sini. Baik, selamat malam Ibu Anin dan Ibu Desa. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan Sustainable Report atau laporan keberlanjutan perusahaan Astragrafia di tahun 2024. Oke, untuk PPT bisa di next slide. Oke, topik pembahasan kita hari ini yaitu ada tiga topik, yaitu pertama adalah GRI 200 yang ekonomi, GRI 300 yang bagian lingkungan, dan 400 bagian sosial. Oke, kita next. Nah, kita akan bahas latar belakang perusahaan dulu ya, karena kita harus mengenal dulu perusahaannya apa yang akan dibahas. Baik, kita akan buka, yaitu PT Astra Grafia adalah anak perusahaan dari Astra. Nah, serta perusahaan publik dengan kode saham ASGR yang didirikan pada tahun 1975 dan mencatat sahamnya di Bursa Efek sejak tahun 1989. Nah, ruang lingkup bisnisnya itu yaitu di bidang teknologi informasi. Nah, fokusnya pada ruang lingkup bisnis, printing, dan digital service. Untuk entitas anak perusahaan ini, Astragrafia ini punya anak perusahaan juga. Yaitu anak perusahaan itu PT Astragrafia Information Technology atau AGIT yang melayani kebutuhan solusi teknologi informasi, khususnya digital service. Oke, tidak perlu banyak-banyak untuk latar belakangan. Kita akan masuk ke bagian GRI. GRI 201-3. Nah, untuk GRI 200 atau bagian ekonomi ini, dia hanya membahas satu subtopik yaitu 201-3, yang mana terkait kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Bisa dicari di laporan keuangannya, laporan keberlanjutannya. Oke, kali ini saya akan bersama dengan rekan saya yang mana membantu saya dalam share screen dan mencari informasi karena komputer saya laptop saya agak bermasalah. Baik. Nah, untuk GRI 201-3 ini hanya sebatas ini. Jadi ini terkait dengan perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang akan masuki masa pensiun untuk mempersiapkan diri selama 6 bulan sebelum pensiun untuk menerima hak-haknya. Nah, hak-hak ini itu sesuai dalam peraturan dana pensiun Astra dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan serta selaras dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Oke, di next slide kita akan bahas selanjutnya. Nah, GRI 302-1. Nah, ini adalah GRI 302, yaitu GRI lingkungan, terkait dengan konsumsi energi dalam organisasi. Nah, untuk konsumsi energi dalam organisasi ini dia dalam bentuk tabel ya. Jadi saya akan membahasnya dalam bentuk deskriptif, yaitu pada tahun 2024 seperti di slide PPT terjadi penurunan penggunaan air sebesar 25% dari tahun 2000, mohon maaf itu 2019 ya, saya tulis 209. Nah, sedangkan hal ini terbalik dengan intensitas listrik yang sebesar minus 6%. Bisa dicek di situ, di situ ditulis, coba di scroll lagi, nih. Coba scroll lagi. Nah, ini nih, ini. Nah, di sini tertulis eh, intensitas airnya tuh penurunan intensitas airnya itu meningkat 25%, sedangkan untuk listriknya itu dia menurun dia. Jadi listriknya itu lebih banyak digunakan pada tahun 2024 ketimbang pada tahun 2019. Nah, untuk di samping-sampingnya itu ada penurunan pada BBTT. Nah, BBTT itu di atasnya lagi, tolong ya, di atasnya lagi tabel atasnya. Nah, ya, di stop. Nah, BBTT itu adalah bahan bakar tidak terbarukan. Nah, untuk kode satu itu adalah GJ. GJ itu adalah gigajoule. Nah, BBTT atau bahan bakar tak terbarukan pada tahun 2024 ini mengalami penurunan karena perusahaan mengetahui bahwa bahan bakar ini tidak bisa diperbarukan lagi dan menjadi langka. Sedangkan untuk listriknya terjadi peningkatan. Nah, bagaimana dengan energi terbarukan atau BBT? Nah, BBT ini mengalami penurunan, sedangkan untuk REC itu mengalami penurunan juga.
Bisa di next slide. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait GRI 303-1 yang mana terkait dengan interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Nah, untuk interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama ini, nah Astragrafia ini menunjukkan komitmen dalam mengelola air keberlanjutan dengan memastikan bahwa konsumsi air operasional tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat sekitar. Nah, perusahaan juga menggunakan sumber air dari PAM dan telah membangun instalasi pengelolaan air limbah untuk kemungkinan pemanfaatan ulang. Oke, bisa di next. Oke, ini terkait dengan GRI 303-2 yang mana membahas terkait manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Nah, untuk dampak dalam pembuangan air ini, Astragrafia secara aktif memantau penggunaan pengolahan dan pembuangan air. Salah satunya langkah penghematan yang telah diterapkan adalah pemasangan sensor pada setiap keran air. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan air, Astragrafia juga telah membangun instalasi pengolahan air limbah di kantor pusatnya. Untuk mungkin air telah digunakan untuk diatur ulang dan dimanfaatkan kembali sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jadi next slide. Oke, untuk di laporan saya tolong ditampilkan selalu ya, karena harus selaras. Terima kasih. Oke, GRI 303-3 terkait pengambilan air. Nah, untuk penggunaan air selama periode 2023 mengalami penurunan sebesar 5.285 em, em, meter kubik ya, meter kubik. Jadi air pada tahun 2024 ini mengalami penurunan penggunaan sebesar 5.285 meter kubik dengan penurunan sebesar 1%. Saya next. Oke, selanjutnya yaitu GRI 305-1 dan GRI 305-2. Yang mana GRI ini saya jadikan satu slide karena mencatat dalam satu paragraf. Bisa dicek. Dia dalam bentuk tabel ya. Maaf ya, bukan paragraf tapi tabel. Nah, sini catat bahwa GRI 305-1 itu membahas terkait cakupan satu atau skop satu, sedangkan 305-2 itu skop 2. Kalau itu saya salah tulis ya skop 2. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi pada GRI ini, pada skop satu ini total emisi GRK-nya ini mengalami penurunan sebanyak 39% dari tahun 2019 dan 17% dari tahun 2023, yang mana terjadi penurunan sebesar eh, yang sekarang itu jadinya 1.425 ya. Tidak jelaskan terkait penurunannya gimana dan awalnya itu berapa. Dan untuk skop 2 atau cakupan 2 dia mengalami peningkatan sebanyak 33% dari tahun 2019 dan 2023 juga 33%. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya GRI 306-2 terkait dengan pengelolaan dampak yang signifikan terkait dengan limbah. Limbah. Oke, pengelolaan limbah. Nah, hingga saat ini 97,7% dari limbah yang dihasilkan Astragrafia telah dikelola dengan baik dalam mengelola limbah dengan menggunakan pendekatan 3R. Nah, 3R itu adalah repair, reuse, dan recycle. Melalui melalui Astragrafia Eco Facility. Nah, ada pula berbagai mesin dan suku cadang yang dihasilkan oleh Astragrafia diperbaiki untuk memperpanjang umur pakainya. Sementara materi yang tidak lagi dapat digunakan didaur ulang untuk meminimalisir dampak lingkungan yang lebih parah. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya itu 306 strip 3 terkait dengan timbulan limbah. Oke. Nah, total limbah yang dihasilkan oleh perusahaan Astragrafia mengalami peningkatan secara signifikan dengan total limbah padat B3 sebanyak 126 ton atau 38% lebih banyak daripada tahun 2019. Ya, cukup banyak ya, 126 ton. Oke. Next selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya membahas terkait grafik ya. Karena di sini tabelnya cukup panjang, jadi saya buat dalam bentuk grafik biar lebih jelas. 401 strip satu itu kita sudah membahas terkait dengan aspek sosialnya, yang mana membahas terkait dengan perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan atau karyawan yang sudah keluar atau pensiun. Nah, yang grafik pertama itu membahas terkait dengan umur karyawan baru dan keluar pada tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024, umur karyawan barunya itu lebih dominan pada umur 18 sampai 25 tahun. Jadi lebih banyak pada pada berumur 18 sampai 25 tahun. Sedangkan yang paling sedikit itu yaitu pada 36 dan 45 tahun. Sedangkan untuk karyawan keluar cukup banyak mengalami pensiunan dini, di mana pada 26 sampai 35 tahun. Itu ada dua kemungkinan antara dia pensiunan dini atau pindah perusahaan. Nah, untuk yang kedua, grafik kedua itu membahas terkait dengan gender karyawan baru dan keluar pada tahun 2024. Untuk pada untuk pada 2020, maaf, untuk pada tahun 2024, karyawan baru ini didominasi oleh pria. Dan untuk yang karyawan keluar sama pula didominasi oleh pria. Jadi total keseluruhan ini adalah dominasi oleh pria sesuai dengan tabel yang ada pada laporan keberlanjutan di sebelah kanan. Sani next. Oke, selanjutnya yaitu GRI 401 strip 2 terkait dengan tunjangan yang diberikan kepada karyawan pun purna waktu. Nah, purna waktu itu adalah karyawan yang mendekati pensiun yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu. Nah, ada dua jenis hal yang diberikan atau tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, yaitu pertama adalah fasilitas karyawan dan kedua adalah kesejahteraan dari karyawan itu. Nah, untuk fasilitas ini, Astagrafia menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan kerja, seperti koperasi karyawan, kegiatan olahraga dan seni atau BAPOR, ruang P3K, serta ruang laktasi. Nah, untuk fasilitasnya ini umumnya ditujukan kepada karyawan penuh waktu sebagai bagian dari lingkungan kerja yang positif. Mohon maaf ya, pernah waktu itu lebih ke karyawan yang benar-benar tekun di perusahaan itu. Oke, selanjutnya untuk kesejahteraan. Nah, untuk kesejahteraan ini perusahaan memberikan tunjangan lengkap seperti tunjangan jabatan. Terus ada makanan dan transportasi, kesehatan hingga tunjangan daerah. Nah, karyawan juga didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan dana pensiun Astra sebagai bentuk perlindungan sosial yang menyeluruh untuk karyawan tetap. Oke, next slide. Oke, kita selanjutnya akan membahas terkait dengan GRI 403 strip 1, yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Nah, Astragrafia berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman melalui kebijakan LK3, Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja. Perusahaan juga menerapkan sistem manajemen berbasis ISO 14001 pada tahun 2015 dan ISO 45001 guna memastikan perbaikan berkelanjutan serta mendukung peningkatan produktivitas karyawan. Jadi manajemen manajemen berkomitmen dan memberikan K3 sebaik mungkin agar produktivitas karyawan meningkat. Oke, next. Oke, selanjutnya itu pada GRI 403 strip 2 membahas identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden. Nah, pada tingkat kecelakaan kerja, maaf ya. Jadi Astragrafia melakukan pelatihan yang rutin, tanggap darurat, serta
serta memasang rambu keselamatan di area kerja. Nah, mereka juga mengadakan kampanye aman terkait berlalu lintas. Nah, selain itu, perusahaan menetapkan standar pakaian dan perlengkapan kerja untuk fungsi tertentu guna meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja. Oke, sudah jelas. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu GRI 403-3 terkait dengan layanan kesehatan kerja. Ya, di kanan itu terkait laporan keberlanjutannya itu cukup sedikit. Itu terkait dengan layanan kesehatan kerja. Astra Grafia membentuk tim P2K3L untuk memastikan penerapan K3 hingga ke unit kerja terkecil. Nah, berpedoman pada ISO para 45001. Kegiatan meliputi edukasi keselamatan melalui webinar, proses pencegahan risiko, dan serta simulasi tanggap darurat bencana. Oke, next. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas terkait dengan Gary 403 strip 9 dan strip 10. Saya jadikan satu karena untuk ini hanya sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Itu yang di bawah paling bawah. Itu kecil banget, itu sedikit. Dan selama pada tahun 2024, tidak ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian maupun luka berat. Jadi, pada Partus 3-9 ini, kecelakaan kerja ini tidak ada sama sekali. Dan untuk penyakit akibat kerja juga tidak ada sama sekali. Dan hanya sebatas itu saja diberikan oleh laporan keberlanjutannya. So, next. Oke, Partus 4 strip 1. Nah, Partus 4 strip 1 ini membahas terkait dengan rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan. Jadi untuk eh nah itu tabelnya. Jadi untuk grafik jam peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin ini didominasi oleh pada pria ya. Karena pria menghabiskan waktu sekitar 51.176 jam untuk melakukan pelatihan dan jumlah karyawan yang mencapai 999 dengan total karyawan yang ada itu 1.096. Nah, bagaimana dengan jabatannya? Jadi untuk jabatan yang lebih banyak diikuti itu adalah jabatan staf yang menghabiskan lebih dari 54.852 jam dengan jumlah karyawan yang menerima pelatihan itu 1.120 dengan total karyawan itu 1.265. Jadi next. Ini next, tolong. Oke, 404 strip 2. Nah, 404 strip 2 ini membahas terkait dengan program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Nah, untuk di PPT saya masukkan 4 contoh saja karena itu terlalu banyak. Saya menyebutkan 4 contohnya, yaitu pertama pelatihan karyawan baru, di mana itu menerapkan pelatihan pengetahuan. Yang sebelah kanan jelas pelatihan itu menerapkan pelatihan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku sesuai budaya perusahaan kepada karyawan baru. Lalu ada kompetensi umum karyawan, pemahaman organisasi, sistem kerja, produk, dan solusi serta portofolio bisnis perusahaan. Oke, yang kedua itu adalah program peningkatan kompetensi karyawan. Di next, selanjutnya di scroll ke bawah ya. Nggak, bukan, di scroll. Nah, nah, program peningkatan kompetensi karyawan itu jenis pelatihan itu ada enhancement and intermediate sales training. Yang kedua ada customer engineer training, ada system analysis training, design thinking workshop, basic middle consultant program, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada program sertifikasinya itu ada application development, ada code certification, maaf, benar ya, code certificate, terus ada cyber security, ada operation management, ada project management, ada color management, dan environment, health, and safety. Oke, selanjutnya di scroll lagi, yaitu yang terakhir itu ada pelatihan
Eh, slide-nya dikembalikan dulu yang tadi. Oke, yang terakhir adalah program pelatihan manajemen. Nah, program pelatihan manajemen ini ada pengembangan level supervisor, pengembangan manajemen, manajemen senior, dan pengembangan eksekutif. Nah, kalau bisa di slide sekarang. Oke, slide. Oke, yaitu pada GRI 404-3, persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan perkembangan karir. Nah, Tragrafia secara konsisten menerapkan proses evaluasi kerja yang menyeluruh melalui penyusunan rencana kerja karyawan atau RKK berbasis Key Performance. Bisa scroll ke bawah, ada tabelnya kalau salah. Nah, ya, tuh. Nah, berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI bagi unit kerja yang bersangkutan. Key Performance ini dilakukan di setiap awal tahun biasanya. Nah, seluruh karyawan ini menerima pemantauan kinerja secara berkala dan evaluasi ke akhir tahun sebagai dasar pemberian penghargaan, sanksi, serta pengembangan karir secara coaching, konseling, hingga penilaian aspek kepemimpinannya. Jadi mereka bakal dievaluasi pada setiap akhir tahun ya. Oke, selanjutnya next slide. Oke, yaitu GRI 405-2, yaitu rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Scroll di bawahnya itu hanya segitu. Jadi astrografia di atas jelas. Jadi astrografia itu selalu memperhatikan upah layak bagi seluruh karyawan ya dengan memenuhi regulasi upah minimum regional atau UMR-nya. Nah, kebijakan imunisasi ini berlaku bagi seluruh karyawan di seluruh lokasi kerja. Ya, termasuk tidak membedakan jenis kelamin bagi karyawan pria maupun wanita. Nah, untuk rasio rasio upahnya ini adalah 1:1 terhadap karyawan yang baru bergabung. Oke, next slide. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada part 61 insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Nah, eh di sini tidak tercatat adanya kasus diskriminasi yang dilaporkan. Namun di sini tercatat tabel keberagaman dalam perusahaan. Yaitu yang pertama itu adalah pada stafnya. Nah, di staff itu ada 1.006 pria dan 259 wanita dengan total dengan total persentase 93% oleh staff. Dan untuk manajerial itu lebih sedikit daripada staff, yaitu 90 pria dan 12 wanita dengan total persentase cakupan seluruhan 7%. Oke. Jadi mereka ini membandingkan keberagaman berdasarkan gender dan umur. Oke, di scroll dulu ada tabel umurnya. Nah, ini untuk umurnya. Jadi untuk umurnya pada tahun di bawah 18 ini tidak ada sama sekali ya karena tidak ada yang belum memiliki kelayakan pada umur di bawah 18 menerima kerja. Lalu yang lebih banyak didominasi itu pada umur 26 sampai 35 tahun sebanyak pria 439 dan wanita 148 yang didominasi oleh 43% dari 100% total keseluruhan karyawan, yaitu 1.367. Bisa di next. Oke, GRI 413 strip 1 terkait dengan operasi dan dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan. Nah, untuk GRI ini Astrografia itu membagi pilar-pilar menjadi 5, yaitu pilar kesehatan, pilar lingkungan, eh, bisa slide selanjutnya lagi, lupa. Pilar kesehatan, pendidikan, lingkungan, lagi, kewirausahaan, dan donasi. Ya, yang pertama itu adalah pilar kesehatannya, yaitu
Mereka berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik, terutama bagi usia yang sudah rentan atau yang sudah berusia tua. Nah, satu bentuknya nyata itu adalah menyelenggarakan rutin program donor darah. Nih, donor darah. Setiap 3 bulan sekali, seluruh karyawan Astrografia, baik di kantor maupun cabang, diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini. Nah, program ini juga tidak hanya memenuhi kebutuhan darah, tetapi juga mengedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Oke, oke, selanjutnya itu pilar pendidikan. Yaitu pilar pendidikan, Astrografia percaya percaya bahwa pendidikan itu adalah fondasi dari kemajuan. Melalui program seperti Competence Aid Program atau CFP, perusahaan membantu siswa mengembangkan kemampuan digital dan teknologi cetak 3D serta menjalin kolaborasi dengan institusi pendidikan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja secara lebih siap dan kompetitif. Oke, itu sudah mau habis, tinggal 10 menit. Oke, itu selanjutnya adalah pilar lingkungan, yaitu Astrografia fokus pada pelestarian lingkungan melalui edukasi dan aksi langsung seperti penanaman pohon. Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran ekologi di kalangan karyawan, tapi juga melibatkan masyarakat luas, seperti penanaman 1.000 pohon di Batang dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Oke, next slide. Tolong gunain fitur search-nya ya, biar cepat di laporan keberlanjutannya. Fitur search ada tanda panah itu. Tanda panah. No, tanda panah. 413 strip 1 tanda panahnya. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Pilar kewirausahaannya itu Astrografia mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelatihan dan pendampingan UMKM. Nah, melalui program kelas asik, namanya asik. Jadi perusahaan, mohon maaf, namanya cukup lucu. Jadi perusahaan ini membantu pelaku usaha kecil memanfaatkan untuk teknologi digital, peningkatan daya saing produk, khususnya di sektor kreatif seperti kuliner, kria, dan fashion. Fashion atau fashion. Ya, ditulisnya fashion ya. Harusnya fashion atau baju atau gitu ya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah donasi. Donasi, donasi. Oke. Nah, setelah Grafia ini aktif dalam kegiatan donasi yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya bantuan kepada YPAC eh, dan distribusi hewan kurban melalui lembaga keagamaan. Nah, donasi ini mencerminkan nilai kepedulian dan menjadi bagian dari pembangunan komunitas yang inklusif dan sejahtera. Oke, itu YPAC atau Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Oke, di next slide. Nah, GRI 413 strip 2 terkait dengan operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Itu saya tulis lokal, mohon maaf. Jadi untuk dampak ekonomi dan sosial ini, GRI ini tidak disebutkan ya adanya dampak negatif karena eh, berbeda. Jadi mereka tidak menyebutkan dampak negatifnya, mungkin takut eh, negatifnya terlihat. Jadi mereka di sini menonjolkan sisi positifnya. Itu pada bagian ekonomi dan sosialnya. Yang mana pada bagian ekonomi secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja baru, mendukung institusi kreatif dan dalam negeri serta UMK. Nah, sedangkan untuk dampak sosial itu disebutkan hanya pada upaya perkembangan masyarakat dengan semangat kolaborasi eh, yang bertujuan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Nah, itu saja yang disebutkan di GRI ini.
tidak disebutkan sama sekali dampak negatifnya. Oke, selanjutnya, oke, 416 strip 1 dan 416 strip 2. Nah, 416 strip 1 dan strip 2 ini membahas terkait dengan pelabelan ya, dampak kesehatan dan pelabelan itu. Jadi, nah eh, sebelum dipasarkan, pelanggan sebelum dipasarkan kepada pelanggan, 100% produk dan layanan kami telah melalui uji kelayakan ketat untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Nah, proses ini mencakup evaluasi kinerja produk hingga dampak lingkungan. Nah, untuk 416 strip 2 itu terkait dengan pelabelan atau insiden-insiden ketidakpatuhan. Selama tahun 2024, tidak ada tercatat sama sekali insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menyangkut dampak keselamatan dan kesehatan dari produk. Tidak disebutkan sama sekali pada laporan keberlanjutannya. Bisa di next slide terkait dengan 417. Nah, 417 strip 1 dan strip 2 itu pada 17 strip di atasnya dia. Strip 1, strip 1 itu sebelum dipasarkan 100% produk kami itu dan lain kami telah lalu uji kelayakan ketat dan memastikan kualitas keamanannya. Hampir sama dengan 416 strip 1 karena memang itu mencakup 3 GRI sekaligus. Nah, untuk 417 strip 2 ini terkait dengan eh, pelabelan ya. Jadi, untuk menjaga kualitas dan keamanan penggunaan produk Fujifilm Business Innovation, Astra Grafia dengan dukungan prinsipal juga menyediakan informasi terkait penanganan keselamatan produk printer dan toner Fujifilm dari zat atau bahan berbahaya. Oke. Yang mencakup nama zat dalam satu produk, bahan kimia yang terkandung, sifat kimia, fisik bahan kimia, informasi bahan bahaya kesehatan, dan panduan untuk penanganan dan penggunaan yang aman. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ini yaitu GRI 418 strip 1 terkait dengan pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Nah, Strografia ini berkomitmen ya untuk menjaga atau melindungi privasi pelanggan sesuai dengan regulasi yang berlaku, terbukti dengan penanganan 76 keluhan teknis dan non teknis sepanjang 2024. Nah, Agit menerima sistem keamanan cyber mutakhir eh, maaf, untuk melindungi data, sedangkan untuk aksi memperkuat enkripsi end-to-end dan memastikan transparansi penuh dalam pengelolaan serta transmisi informasi yang berlaku. Oke, next. Oke, sekian dari pemaparan materi terkait laporan keberlanjutan dari perusahaan Astra Grafia. Mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan dalam pembicaraan, salah memengeja, mungkin kata-kata saya sedikit gugup. Mohon maaf sebelumnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.